Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salat tahajud di tengah malam, janganlah selalu tidur pulas. Kalau saya mengucap salam, jawablah dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda yang paling mulia, Nabi yang paling dicintai Allah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang menerang dan ke jalan yang benar dengan adanya ad-dinul Islam wal iman, yakni agama Islam. Saya Rizka Sari akan menyampaikan ceramah dengan tema berselancar di media sosial. Media sosial atau sering disebut sebagai sosial media menjadi salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dan perannya. Kita sebagai generasi milenial sudah tak asing lagi dengan hal yang kekinian. Tak jauh dari sosial media, semua serba digital. Perkembangan teknologi membuat akses jadi tak terbatas. Yang jauh menjadi dekat, yang lambat menjadi cepat. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya media sosial. Namun, tahukah kita bahwasanya media sosial ibarat pisau bermata dua? Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Ada kalanya menjadi rahmat dan ada masanya membuat sesat. Zaman berubah, waktu berganti. Mereka yang mampu beradaptasi, mereka akan jalan terus seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Tapi mereka yang tidak dapat berinteraksi dengan baik, maka sangat memungkinkan hancur akibat teknologi tersebut. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling rentang dilupakan saat bermedia sosial adalah betapa berharganya waktu. Berbagai kemudahan yang disediakan sering membuat pengguna berselancar berjam-jam melewati batas kebutuhan semestinya. Dan bahkan tak jarang akibat bermedia sosial kita melalaikan hal yang wajib. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diharuskan mencari wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah membuat kita jauh darinya. Jika media sosial membuat kita jauh dari Allah, lebih baik tinggalkan atau perbaiki. Karena terdapat berbagai sarana mekanisme yang bermanfaat untuk berbuat kebaikan melalui media sosial. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi." Artinya, barang siapa tidak menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Riwayat hadis Muslim. Kita harus jadikan internet sebagai sarana yang positif. Kira-kira dengan internet saya bisa membantu orang lain menjadi lebih baik, dan dengan media sosial dapat mempermudah kita dalam mencari informasi. Dengan media sosial yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, dan bahkan karena media sosial kita bisa menemukan pendamping hidup hanya dengan menggunakan aplikasi online. Tapi itu baru seru-serunya. Media sosial membantu kita. Bagaimana kalau yang tidak baik? Ada yang pernah ketipu online, ketipu berita hoax, dibully lewat komenan di medsos, dan bahkan juga ketipu yang ngakunya ganteng padahal biasa aja. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Perkembangan teknologi internet yang kian melesat membuat pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali pengguna internet di Indonesia, setiap tahun terus bertambah secara signifikan dengan aplikasi-aplikasi yang baru dan sangat viral seperti aplikasi TikTok, IG, WA, dan lain sebagainya, yang jika tidak digunakan dengan baik maka akan sangat menghancurkan generasi muda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, akan nampak di akhir masa nanti orang yang tiba-tiba datang membicarakan masalah keislaman tapi tujuannya memecah belah Islam. Dulu orang barat membuat internet untuk merusak anak muda Islam. Gimana supaya anak laki-laki tidak takut berkenalan dengan perempuan? Karena laki-laki dulu takut berkenalan dengan perempuan. Lalu orang barat berpikir, bagaimana agar anak laki-laki bisa berani sama perempuan? Lalu dibuatkanlah alat dan hadirlah seperti aplikasi WA. Dengan aplikasi ini membuat seseorang jadi berani. Bukan hanya laki-laki, tapi perempuan pun juga berani. Dan ada juga jenis orang masalah hidupnya diposting di media sosial. Sedikit-sedikit ada masalah diposting. Alhasil yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Padahal seharusnya kalau ada masalah sangat baik diadukan kepada Allah dan minta pertolongan agar dipermudah dalam menyelesaikan masalah. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan dari ceramah saya, kita harus menyadari betul bahwa ia tidak lebih dari sebatas wasilah, perantara atau alat. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk tidak terbuai dengan medsos itu sendiri, melainkan pada apa tujuan pokok penggunaan perantara dunia maya ini, dan menjadikannya sebagai sarana yang tidak hanya baik tapi juga bermanfaat. Yaitu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.